Satu kisah seorang anak kecil, sebutlah namanya Khotia, walau bukan nama sebenarnya. Khotia berumur kurang lebih 2 tahun. Khotia mempunyai seorang ibu dan ayah yang sangat sibuk bekerja. Pergi pagi, pulang sore, pergi pagi, pulang malam. Hingga suatu saat tercapailah cita-cita mereka untuk membeli sebuah mobil. Pada satu ketika saat ayah dan ibu Khotia sedang bekerja, Khotia pun melihat sebuah papan tulis indah yang bernama mobil. Khotia mulai mengambil paku yang diibaratkan sebuah pensil berwarna. Khotia mulai melukis, mulai mencoret, seret. Khotia asik sekali menggambar mobil itu dengan pensil berwarnanya, hingga seluruh mobil itu tergambar oleh Khotia. Khotia pun tak sabar menunggu ayah dan ibunya pulang hingga sore. Kemudian saat maghrib pun telah tiba, ayah dan ibu Khotia sampai di rumah. Khotia langsung berlari menyambut ayahnya pulang. "Ayah!" sambil merentangkan tangannya. "Ayah! Lihat ayah, ini gambar Khotia. Indah ya Khotia menggambar ayah." Kemudian Khotia dengan senangnya menarik tangan ayahnya menuju mobil dan menunjukkan hasil karyanya yang indah. Tapi tanpa disangka Khotia, sang ayah melihat mobil impiannya yang telah dibeli dengan susah payah, penuh dengan coretan. Ayah Khotia pun, sang ayah sangat terkejut. Lalu tiba-tiba marah luar biasa dan langsung mengambil penggaris besi lalu memukul tangan Khotia. "Dasar anak durhaka, anak nakal, anak tidak tahu dia untung dan tidak tahu susahnya cari uang." Sang ayah terus memukul tangan Khotia hingga tangan Khotia berdarah baru dia berhenti. Mungkin sang ayah ada masalah di perusahaannya, atau ayah sedang menghadapi hari yang berat sehingga ia melakukan itu kepada anaknya. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Walaupun Khotia mulai demam, sang ayah hanya memberikan obat demam kepada anaknya. Pada hari keempat, ayah dan ibu Khotia ada tugas kantor di luar kota selama beberapa hari, dan mereka menitipkan Khotia kepada pembantunya, kemudian menitipkan obat untuk diberikan kepada Khotia. Ketika suami istri itu sampai pulang ke rumah setelah tugas kantor, dia mendapati tangan Khotia membiru hingga ke atas. Kemudian mereka segera membawa Khotia ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka hanya disodorkan selembar surat persetujuan amputasi. Karena jika tidak diamputasi, penyakit Khotia bisa menjalar ke bagian tubuh lainnya. Dengan tangan bergetar, ayah Khotia menandatangani surat persetujuan itu. Sementara istrinya berteriak histeris, menangis sambil memukul-mukul pundak suaminya. Keesokan harinya, setelah selesai proses amputasi, ayah dan ibunya melihat Khotia. Dan Khotia dengan lugunya berkata, "Ayah, maafkan Khotia. Ayah, maafkan Khotia ya. Khotia tidak akan nakal lagi. Khotia tidak akan coret-coret mobil ayah lagi. Tetapi tolong kembalikan tangan Khotia ayah.
Khotia mau bermain sama teman-teman Khotia. Sang ayah dan ibu hanya bisa menangis. Tangan Khotia tidak bisa dikembalikan lagi. Penyesalan selalu datang di akhir. Tangan Khotia sudah diamputasi dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nasib tidak bisa ditarik ke belakang. Nasi sudah menjadi bubur dan penyesalan selalu datang di akhir. Khotia memiliki takdir yang indah, memiliki tangan dan kaki yang lengkap, memiliki kreativitas yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi terhadap takdir indah itu? Kemarahan ayahnya, suuzon ayahnya lah yang merusak takdir indah itu. Pikiran tidak positif berbuah pisau amputasi. Ketika kita mendengar kisah Khotia, kisah ini sebetulnya bukan kisah siapa-siapa, tapi kisah hidup kita sendiri. Kitalah yang merusak takdir indah itu. Bukannya Allah yang tidak memberikan kesempurnaan, tapi justru kita yang merusak kesempurnaan itu. Satu korek api kecil bisa menghanguskan hutan berhektar-hektar, dan satu pikiran yang tidak positif akan menjadi pisau-pisau yang akan mengamputasi kesempurnaan hidup kita. Yuk, mulai hari ini kita berjanji hanya berpikir positif, positif, dan positif untuk menyusun takdir kehidupan kita yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu, sama, dan terhubung.